dari adik-adik ini ya sudah cukup hebat dalam panahan. Kira-kira Pak untuk mencapai level yang seperti itu ada tahapan apa saja sih Pak? Oke. Jadi kalau kita berbicara level sebenarnya itu levelnya tidak terbaca dalam panahan tradisional. Tetapi di sini ada kemauan dan belajarnya rutin itu pasti secara dengan sendirinya level itu kita tidak bisa ukur ya levelnya. Oh, iya. Cuma begini, kenapa ada seperti yang tadi ada anak-anak SD? Karena kita di HSN ini ya, ini dalam rangka HSN ya. HSN ini kita buka kategori panahan tradisional untuk SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian ada MTS sama MA. Jadi MTS MA. Jadi intinya bahwa untuk hari ini kita kegiatannya lebih kepada hari santri. Oh, hari santri. Makanya kita melibatkan madrasah dan pondok pesantren ya, sebagai pesertanya. Jadi untuk anak-anak seperti yang dilihat tadi, itu beberapa orang tuanya ada di dalam klub komunitasnya Arsir ya. itu sendiri. Klubnya, Makanya itu baik. diarah kita apresiasi keinginannya dan kita arahkan undangannya kepada klub-klub yang punya atau sekolah yang punya ekskulnya panahan. Makanya ada anak SD, ada anak MTS MA. Pak, ini menarik. Apakah untuk panahan tradisional ini dia mempunyai kategori seperti cabang olahraga lainnya seperti pemula, mungkin yang sudah intermediate? Itu jelas ada. Itu hanya untuk kan begini, SD, SMP, SMA atau SD, MTS, SMA itu jarak tembaknya itu berkisar antara 10 meter sampai dengan 15 meter. Nah untuk dewasa itu sampai dengan 75 meter. 75 meter? Wow. Jadi tetap menggunakan busur yang berjenis horsebow atau busur tradisional ya. Karena itulah yang menjadi ciri khas dari panahan tradisional itu. Jadi makanya saya katakan tadi level yang ada itu hanya pada nantinya ditentukan jarak. Jadi kalau misalnya orang masih pemula atau masih belajar, kita masih harus gunakan jarak paling dekat sekedar untuk bisa melakukan minimal dia bisa menembak ya. Betul. Belum harus ke sasaran sebenarnya. Kira seperti itu. Jadi anak-anak SD ini dilatih oleh orang tuanya yang sudah ada di klubnya ya. Saya penasaran nih Pak, yang menginisiasi sebenarnya dari klub atau komunitas panahan tradisional ini siapa dan mengapa harus panahan? Mengingat bahwa di Indonesia ini sebenarnya atau di Gorontalo sendiri Pak mungkin tidak terlalu umum ya untuk panahan. Ini terbilang unik gitu. Iya. Jadi awalnya kita di klub itu ada yang berinisiasi untuk membentuk kemudian yang namanya olahraga sunnah. Jadi olahraga sunnah ini dibentuk dan lahirlah sebuah pemikiran bahwa kalau bisa kita awali dengan panahannya tradisional. Nah, karena gayung bersambut ya istilahnya antara rekan-rekan yang punya keinginan yang sama, maka dibuatlah satu klub yang intinya bahwa klub ini per orangnya harus secara sukarela dan mau untuk menyediakan sendiri peralatannya, busur dan panahnya. Jadi karena itu diramu dalam satu keinginan yang sama, maka apapun itu akan dilakukan. Yang penting ya, olahraga ini bisa terbentuk. Jadi awalnya seperti itu. Kemudian setelah satu komunitas terbentuk, saya juga lupa kalau komunitas mana yang awalnya itu. Satu komunitas itu, maka merambat ke teman-teman yang lain yang di beberapa daerah, misalnya di kabupaten mengawalinya, di Kabupaten Gorontalo awalnya. Kemudian ada teman-teman yang ada di kabupaten lain saling berkomunikasi dan kemudian sepakat untuk membuka komunitas juga di daerahnya masing-masing. Jadi memang Pak dari inisiatif sendiri ya? Iya, dari inisiatif sendiri. Wah pemirsa, memang kalau dari inisiatif sendiri atau dari kemauan sendiri sehingga menyediakan seluruh resource-nya sendiri pasti akan lebih semangat lagi ya Pak. Oh ya, ini saya pengen tahu Pak, ini kalau dari klub sendiri ada 1 minggu ada berapa kali latihan nih Pak? Baik. Saya karena di sini member yang ada itu ada sebagian besar sebagai pegawai negeri sipil. Jadi waktu yang diambil itu pada waktu-waktu libur Sabtu sama Minggu. Tapi tidak menutup kemungkinan di hari lain jika itu ada challenge
Kapan mungkin Boleh. lombanya ya baik. Panahan dinobatkan sebagai salah satu olahraga tertua di Indonesia. Adapun perbandingan panahan tradisional dengan panahan modern berada pada peralatan yang digunakan, serta induk organisasi. Dari sisi organisasi, di Indonesia, panahan tradisional masuk dalam naungan Panah Indonesia yang merupakan bagian dari Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI. Sedangkan panahan modern menjadi bagian dari Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI yang berorientasi pada prestasi. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang coach atau pelatih panahan tradisional dengan Pak Koja, betul? Iya. Pak, ini kenapa sih Bapak awalnya kenapa memilih panahan tradisional? Ceritanya gimana nih Pak? Saya terjun ke tradisional sejak 2000 berapa ya? Sekitaran 2018 yang lalu. Soalnya basic saya dari modern dulu, panahan modern dulu. Panahan modern divisi kemarin yang masih hunting ya, masih berburu. Wow, keren banget. Masih berburu, terus kebetulan ada yang memperkenalkan ke saya busur tradisional, ya kecantol sampai sekarang. Oh, jadi kecantolan sampai sekarang. Jadi awalnya itu dari panahan modern dulu emang udah Iya. minat ya. Kalau tadi nih saya lihat Pak Koja sempat kasih latihan ke salah seorang muridnya nih. Yep. Tadi itu Pak, muridnya itu dalam tahap apa nih? Kalau dalam panahan tradisional apakah ada tahap pemula, terus habis itu intermediate atau expert? Oh, kalau yang tadi itu dia sudah di tahap atlet. Oh, udah atlet Iya. gitu ya? Oh. Kalau biasanya mendidik atau mengajari, melatih oke. atlet itu biar bisa jadi atlet itu berapa tahun sih Pak? Tergantung si anaknya sih sebenarnya. Oh, tergantung si anaknya. Kalau rutin? Kalau rutin ya insya Allah 2 bulan bisa. 2 bulan udah bisa ya Pak ya sebenarnya. Oke Pak, ini dalam dalam panahan tradisional itu saya dengar tadi ada yang horsebow, ada yang panahan biasa. Itu gimana sih bedanya Pak? Kalau untuk horsebow itu cuma sebutan busur panahnya saja, panah tradisional. Kalau tradisional itu panahannya ada banyak sih, ada di ground, terus ada lagi horseback. Horseback itu dia berkuda sambil memanah. Nah Pak, ini kalau saya lihat tadi ya, untuk memegang busur panah itu atau menggunakannya memang tidak bisa sembarangan Iya, nih Pak. iya. Saya juga sebenarnya ingin tahu, sebenarnya ada teknik-teknik apa sih yang diterapkan dalam panahan ini? Kalau tekniknya sih banyak, karena apalagi kalau bicara teknik di tradisional itu setahu saya ada mazhabnya sendiri ya. Ada ininya sendiri. Ada rules-nya sendiri Iya, ya? ada rulesnya sendiri. Oh baik Pak. Ini nih Pak, kriteria apa yang harus dimiliki oleh seorang calon pemanah? Kalau kriteria ya tentunya yang pertama ya kuat, harus kuat. Kuat secara fisik Pak? Iya, Oh, secara fisik dan secara mental. Oke, menarik nih. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak? Karena di panahan itu sebenarnya kita nggak punya nggak punya musuh. Jadi musuh terbesar pemanah itu adalah dirinya sendiri. Diri sendiri? Iya, jadi harus kuat fisik, kuat mental untuk Jadi mengalahkan diri sendiri. kalau misalnya nih, kalau contohnya saya yang tangannya masih suka nggak kuat nih Pak, apakah termasuk dalam kriteria calon atlet apa gimana Pak? Kalau nggak kuat sih itu bisa kita latih, tapi yang jadi masalahnya itu yang nggak mau kuat. Oh, Berarti yang nggak mau kuat. Iya, Oh, nggak jadi mau dilatih. sebenarnya yang jadi intinya itu adalah
Kemauan ya Pak ya? Kemauan. Oh kemauan, jadi bisa dilatih pemirsa. Jadi Iya. bagi pemirsa yang rasanya aduh tanganku nggak kuat nih ngangkat galon mungkin di rumah nggak kuat. Tapi tenang aja di sini kalau misalnya mau ada keinginan untuk berlatih pasti bisa ya Pak ya? Pasti bisa. Nah, ini Pak tadi saya lihat ada kan yang sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa atlet. Katanya Iya. ada yang bisa 10 meter, ada yang bisa mungkin lebih dari itu. Itu bedanya apa aja sih Pak? Kalau untuk jarak sih, kalau untuk jarak itu kita lihat di umurnya ya, di umurnya. Oh, Ada jarak yang untuk SD, SMP, dan SMA dan seterusnya. jadi kategorinya itu dari jenjang pendidikan sebenarnya ya Iya, Pak ya? benar. Oh, jadi tidak bergantung pada berapa lamanya orang sudah latihan, tapi berjenjang sesuai dengan jenjang pendidikan. Iya, benar. Nah, Pak, saya ini mau tanya Pak, kan Bapak tadi katanya dari panahan modern nih. Apa sih sebenarnya perbedaan spesifik atau perbedaan yang secara umum bisa dijelaskan kepada pemirsa terkait dengan panahan modern dan panahan tradisional ini, Pak? Oke, kalau untuk perbedaannya itu dari busur. Dari jenis busurnya sudah beda. Kalau yang tradisional itu dari natural semua, bahannya natural semua. Oh, jadi bahan alam gitu ya? Bahan Hmm. Kalau untuk modern sendiri sekarang bahkan sekarang mereka udah ada yang pakai karbon, pakai tungsten bahan untuk busurnya. Kalau bagaimana dengan jaraknya, Pak? Apakah dia sebenarnya panah modern mengacu pada panahan tradisional? Panahan modern mengacu kepada Panahan tradisional apakah seperti itu atau memang berbeda sama sekali untuk jarak kalau untuk tembak? jarak sih sama aja. Oh, sama aja. Sama Itu ada berapaan itu, Pak? Kalau untuk di modern itu ada di 30, 40, 60 sama 70. Kalau di tradisional untuk SD berapa, Pak? Untuk SMP berapa? SMA berapa mungkin, Pak? Kalau untuk tradisional sendiri mereka itu di SD itu biasanya mereka 10 meter. 10 meter untuk Iya. SD. 10 Oke. meter, yang untuk SMP, SMA itu tergantung penyelenggaranya sih, ada yang 15 meter, ada yang 30 meter. 30 meter ada, Iya. Pak ya? Kalau lebih dari itu ada mungkin, Pak? Jarak. Ada. Untuk dewasa, orang dewasa ada. biasanya Kalau seberapa, untuk Pak? dewasa itu biasanya 50 ya, 50 sampai 50 70. meter? Iya, Oh, 50 meter sampai dengan? sampai dengan 70 meter. Wow, jauh sekali ya Pak ya. Kalau untuk orang dewasa dari nggak tahu sama sekali, terus bisa panahan sampai 75 meter itu kira-kira Pak, saya penasaran nih. Kalau saya bisa belajar berapa lama ya Pak ya? Kalau kita latihannya tiap hari, insya Allah 3 bulan, 4 bulan kita sudah di jarak aktual. 3 Contoh, sampai 4 bulan. Kita ngejarnya 70 meter, ya udah kita latihan tiap hari 3 bulan, insya Allah bisa nembak jarak 70 meter. Oh wow, 3 sampai 4 bulan saja ya Pak. Iya. Memang cukup berbeda dengan cabang olahraga yang lainnya ya. Iya, tapi tentunya latihannya kita nggak latihan asal-asalan. Kita latihan fisik dulu, latihan teknik dan sebagainya. Itu harus kita lalui dulu. Oh, ya jadi memang ada tahapannya Pak. Nah ini saya penasaran nih Pak, mungkin pemirsa juga yang mungkin mau coba-coba untuk panahan tradisional ini tahapannya itu dari awal apa aja sih Pak? Kalau dari awal mungkin kita latihan fisiknya dulu biar kuat. Latihan Terus, fisiknya terdiri dari apa aja tuh Pak? Jogging biasa, Jogging? Apakah ada push up mungkin Pak? ya, push up. Wow. Mungkin yang lebih spesifik lagi untuk tarik-tarik. Oh untuk tarik, oke. Biar kebentuk ototnya Pak Gerakan-gerakan ya? tarik, iya. Oh baik. Terus kemudian tahap selanjutnya apa Pak? Nah, kita latihan teknik yang benar. Nah, oke, teknik yang benar. Oke, ya saya tadi juga sempat dijelaskan sama Pak Idris ada 3 fingers, ada Ya. something, ya seperti itu ya. Kemudian setelah latihan teknik apa nih Pak? Latihan menembak. Di Latihan jarak aktual. menembak. Oke, jadi pemirsa memang tidak bisa sembarangan ya, tidak bisa langsung kita latihan menembak seperti yang pemirsa saksikan di belakang sini. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang dikuasai sebelumnya.
Panahan tradisional memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dikutip dari berbagai sumber, panahan membantu meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Saat mengarahkan dan menembakkan anak panah, hal ini dapat membantu meningkatkan fokus. Manfaat lainnya, aktivitas atau latihan memanah yang dilakukan secara rutin bisa membantu mengembangkan otot dan membangun kekuatan tubuh. Olahraga memanah juga memiliki manfaat melatih kesabaran. Sebab olahraga ini sebenarnya bukan tentang kecepatan, tetapi ketepatan anak panah membidik sasaran dari jarak jauh. Dengan begitu, ketepatan membutuhkan waktu sehingga atlet harus memiliki kesabaran yang tinggi untuk memaksimalkan akurasi bidikan. Bagi anak-anak, olahraga panahan tradisional ini sangat dianjurkan dengan bimbingan pelatih. Anak-anak yang biasa melakukan olahraga ini akan terlatih untuk fokus karena membidik sasaran memerlukan konsentrasi yang tinggi. Manfaat ini tentu saja juga bisa dirasakan oleh orang dewasa. Bahkan untuk orang dewasa, olahraga panahan membantu relaksasi serta mengurangi stres. Bagi Anda yang tertarik untuk mencoba olahraga panahan tradisional, saat ini sudah cukup banyak klub olahraga panahan di Gorontalo yang bisa menjadi alternatif. Pemirsa, olahraga panahan tradisional ini bisa menjadi salah satu opsi jika Anda masih bingung untuk memilih olahraga apa yang cocok untuk Anda. Dan saya Eka Kemalasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.